Nah, selain metode pemfaktoran, kita juga ada satu lagi metode, yaitu metode perkalian akar sekawan. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode ini jika fungsinya ini berbentuk akar. Contoh, di sini kita mempunyai limit x mendekati 1 dari fungsi akar x min akar 2x min 1 per x min 1. Nah, di sini kalau kita misal menggunakan substitusi, maka di sini hasilnya 0 per 0. Misal kita mensubstitusikan 1 ini ke x-nya, maka hasilnya adalah akar 1 dikurangi 2 dikali 1 dikurangi 1, maka di sini 1 ya. Hasilnya akar 1 dikurangi akar 1, 0. Yang bawah 1 dikurangi 1, 0. Nah, kita tidak bisa menggunakan metode substitusi. Nah, kalau kita mau menggunakan metode pemfaktoran, kita juga kesusahan menggunakan metode itu, metode pemfaktoran. Di sini adalah bentuknya akar. Kita nggak tahu ini faktornya itu berapa ya. Nah, maka kita menggunakan perkalian akar sekawan. Perkalian akar sekawan. Nah, kita dikalikan dengan, di sini dikalikan dengan akar sekawannya. Nah, akar sekawan dari akar x dikurangi akar 2x min 1, ini adalah akar x ditambah akar 2x min 1. Di sini kebalikannya ya. Kalau di sini negatif, di sininya positif. Positif semua. Tapi bukan di dalam akarnya ya. Kalau di dalam akarnya ini masih utuh. Yang beda ini adalah di luar akar. Ya, bisa dipahami ya. Nah, tujuannya mengalihkan dengan akar sekawan itu apa? Tujuannya kita akan menghilangkan akarnya. Di sini kalau kita sudah mengalihkannya, maka hasilnya seperti ini. X di sini sebelumnya akar x, maka di sini adalah x dikurangi. Nah, kalau sebelumnya di sini adalah akar 2x min 1, maka hasilnya adalah 2x min 1. Akarnya hilang. Akar yang atas hilang ya. Nah, di sini yang bawah kan x min 1 dikali akar x ditambah akar 2x min 1. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang atas, di sini ada x, di sini ada 2x. Maka x dikurangi 2x, maka hasilnya negatif x. Negatif x-nya ini. Nah, di sini ada bentuk yang sama antara x min 1 atas dan x min 1 bawah. Kita bisa coret fungsinya ini x min 1, yang bawah x min 1. Nah, hasilnya adalah min 1. Nah, di sini kalau misal dicoret, ini hasilnya 1 ya. Karena ini ada negatifnya, jadinya hasilnya negatif 1. Yang bawah akar x ditambah akar 2x min 1. Nah, setelah kita mendapatkan limit ini, kita coba dengan metode substitusi. Kita mensubstitusikan satunya ini ke x. Nah, kalau kita mensubstitusikan satunya ini ke x, apa hasilnya adalah 0 per 0 atau tak hingga per 0 atau tak hingga per tak hingga. Kita substitusikan ke x menggantikan x-nya, maka hasilnya negatif 1 per akar 1 ditambah 2 dikali 1 dikurangi 1. Di sini akar 1 ini adalah 1, ditambah 2 dikurangi 1, ini akar 1 sama akar 1 ditambah akar 1. Maka hasilnya 2. Di sini atasnya negatif 1 per 1 ditambah 1. Maka sama dengan negatif 1 per 2. Itu seperti itu. Untuk contoh pertama.
Nah, di sini ada contoh kedua. Misal kita mempunyai limit X mendekati 7 dari fungsi X min 7 per akar X min akar 7. Nah, kita kalikan dengan akar sekawannya dari akar X min akar 7, yaitu akar X plus akar 7. Di sini ya, akar X min akar X plus akar 7 ditambah akar 7. Di sini bentuknya penjumlahan. Nah, di sini yang atas X min 7 dikali akar X ditambah 7 seperti ini. Yang bawah, karena ini bentuknya sudah sama, beda notasi plus minusnya. Kalau kita kalikan maka hasilnya X min 7. Nah, ini mengkalikan ini untuk menghilangkan akarnya, supaya kita bisa menemukan yang tidak 0 per 0. Nah, di sini kita bisa coret X min 7, yang atas X min 7, yang bawah X min 7 kita bisa coret. Maka hasilnya limit X mendekati 7 dari akar X ditambah akar 7. Kemudian kita masukkan X-nya, masukkan 7-nya ini ke X. Maka hasilnya akar 7 ditambah akar 7. Maka sama dengan 2 akar 7. Itu seperti itu untuk contohnya. Nah, misal kalian kesusahan dalam menentukan akar sekawan dari fungsinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bentuk-bentuk akar sekawannya. Nah, yang pertama, jika kita mempunyai X min A, maka akar sekawannya adalah X plus A. Atau sebaliknya, jika kita mempunyai X plus A, maka akar sekawannya X min A. Untuk yang kedua, jika kita mempunyai akar X min A, maka sekawannya akar X ditambah A. Itu pula sebaliknya. Untuk nomor 3, akar X plus, akar X min akar Y, maka sekawannya akar X plus akar Y. Untuk nomor 4, nah, akar Fx dikurangi A. Nah, di sini Fx-nya ini adalah suatu fungsi ya. Maka akar sekawannya akar Fx ditambah A. Ini seperti contoh yang tadi ya. Nah, di sini untuk nomor 5, jika kita mempunyai akar pangkat 3 dari X dikurangi akar pangkat 3 dari Y, maka sekawannya itu adalah akar pangkat 3 dari X kuadrat ditambah akar pangkat 3 dari XY ditambah akar pangkat 3 dari Y kuadrat. Ataupun sebaliknya, jika kita mempunyai fungsi ini, maka akar sekawannya ini adalah ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misal ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan saja langsung ke saya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.